Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ketemu lagi dengan Ibu di pelajaran fisika kali ini. Kita akan melanjutkan bab optik geometri yang kemarin ya, karena kita kemarin baru membahas cermin datar, hukum pemantulan Cornelius. Sekarang kita ke pemantulan cahaya pada cermin cekung ya. Nah, cermin cekung itu adalah cermin yang lengkung dengan lapisan mengkilap pada bagian dalam. Cermin cekung ini memiliki sifat mengumpulkan cahaya. Nah, karena bersifat mengumpulkan cahaya, cermin cekung ini juga disebut dengan cermin konkav. Jadi, apabila sinar sejajar dijatuhkan pada cermin cekung, sinar tersebut akan dipantulkan, terfokus atau terkumpul pada satu titik yang disebut titik api atau titik fokus. Oke, selanjutnya hukum pemantulan juga berlaku pada cermin cekung. Nah, biasanya untuk menggambar letak bayangan dari cermin cekung itu kita menggunakan 3 sinar istimewa seperti pada cermin datar kemarin ya. Nah, sinar istimewa untuk cermin cekung yang pertama itu sinar datang sejajar sumbu utama dipantulkan melalui titik fokus F. Jadi sini ada sinar datang. Nah, ini sinar datang kena cermin cekung. Ini cermin cekungnya. Dia akan memantul sejajar dipantulkan melalui titik fokus. Dia mantul ke titik fokus gini ya. Ditarik garis lurus seperti itu. Oke. Yang kedua, sinar datang melalui titik fokus dipantulkan sejajar sumbu utama. Jadi sinar datangnya dari sini, dia dipantulkan ke titik fokus dulu, nyampe di cermin cekungnya, dipantulkan sejajar sumbu utama ini. Oke, lalu yang ketiga, nah seperti itu ya. Nah ini sinar pantulnya, ini sinar datang, ini sumbu utamanya. Oke, yang ketiga, sinar datang melalui titik pusat lengkung dipantulkan kembali ke titik pusat lengkung tersebut. Jadi seperti ini ya. Nah, ini sinar datang kena ke cermin, balik lagi melalui pusat kelengkungan yaitu M. Nah, hubungan jarak fokus dan jari-jari kelengkungan cermin. Jadi di sini ini cermin cekung, ini bagian dalamnya, bagian yang kita lihat. Nah, ini bagian luarnya. Lalu ini F ke 0. F itu fokusnya, 0 itu adalah titik tengah dari si cermin. Lalu ini M itu adalah pusat kelengkungan. Jadi jarak dari F ke 0 itu disebut dengan jarak fokus. Lalu M ke 0 itu disebut jari-jari kelengkungan cermin atau R. Oke. Nah, karena si jarak antara M ke 0 dan F ke 0, M ke 0 itu merupakan jari-jari kelengkungan, sedangkan F itu setengah dari M ke 0. Setengahnya, fokusnya itu adalah setengah dari M terhadap 0. Jadi kita bisa menghitung besar fokus dari setengah dikali R ini, 1/2 kali R gitu ya. R itu jarak dari M ke 0 gitu. Iya. Oke. Nah, sekarang kita ke melukis bayangan pada cermin cekung. Jadi bayangan yang terbentuk dalam cermin cekung ini bisa ada yang diperbesar dan ada juga yang diperkecil. Jika ukuran bayangannya lebih besar daripada ukuran benda, maka bayangannya dinyatakan diperbesar. Lalu jika ukuran bayangannya lebih kecil daripada ukuran benda, maka dikatakan bayangannya diperkecil, tergantung letak dari si bendanya itu ada di mana. Oke, untuk yang pertama bayangannya diperkecil apabila ada suatu benda berada di depan M. Ini seperti ini ya, di depan M.
Maka bayangan yang terjadinya itu kita bentuk dulu dari dua sinar istimewa. Jadi cukup dengan dua sinar istimewa kita dapat menggambar atau kita dapat melihat di mana letak dari si bayangannya. Ini bayangannya ya. Oke, yang pertama ini, yang ini ke sini, ini menggunakan sifat sinar istimewa nomor satu ya. Jadi sinar datang sejajar sumbu utama dipantulkan melalui titik fokus ya. Jadi ini ada sinar datang melalui sejajar sumbu utama, ini sejajar dengan ini kan, lalu kena ke cermin, dipantulkan sejajar ke titik fokus ke bawah. Lalu untuk yang ini kita menggunakan sinar istimewa yang nomor 3. Jadi sinar yang datang melalui titik pusat kelengkungan M ya, dipantulkan sejajar sumbu utama. Set kena titik fokus kena cermin, dia balik lagi ke atas. Maka pertemuan antara sinar yang ke-1 dan sinar yang ke-3 itu merupakan letak dari si bayangannya. Nah, disinilah letak dari bayangannya seperti ini. Oke. Dan dinyatakan bayangannya yang pertama nyata. Nyata karena dia berada di depan cermin. Ini ya. Lalu yang kedua diperkecil. Jadi jadi kecil. Dan yang ketiga itu dia jadi terbalik. Nah, sekarang kita ke bayangan yang diperbesar. Untuk bayangan yang diperbesar, ini juga sama ya, menggunakan dua sinar istimewa. Yang ini menggunakan sinar yang datang sejajar sumbu utama dipantulkan melalui titik fokus. Jadi ini sinar datang, sinar utama dipantulkan melalui titik fokus ke sini. Lalu lalu yang ketiga, sinar yang datang melalui titik pusat kelengkungan itu akan dipantulkan kembali. Nah, ini dipantulin kembali sehingga pertemuannya kan ketemu. Nah, berarti kita perpanjang ke sini, ke belakang cermin. Kita perpanjang, kita kasih garis-garis. Nah, ketemulah satu pertemuan di sini. Maka didapatlah bayangannya di sini. Ini untuk kasus benda yang berada di antara fokus dan titik 0 dari si cermin. Jadi dia bayangannya berada di sini, di luar cermin. Sehingga sifat dari bayangannya itu tegak, maya diperbesar. Dia tegak, maya karena dia berada di belakang cermin, lalu diperbesar. Oke. Lanjut kita ke berapa sih pembesaran bayangan gitu ya. Nah, pembesaran bayangan bisa kita hitung dengan cara membandingkan tinggi bayangan atau tinggi benda atau membandingkan jarak bayangan dengan jarak bendanya. Jadi rumusnya M sama dengan H aksen per H atau S aksen per S. Jadi tergantung yang mana yang kita ketahui. Yang sudah ada, misalkan yang sudah ada di soal itu jarak benda, lalu kita disuruh nyari jarak bayangan. Berarti rumus pembesarannya menggunakan M sama dengan S aksen per S ya, karena kita sudah mengetahui dua-duanya. Kalau misalkan yang diketahuinya itu tinggi bayangan dan tinggi bendanya, maka M H aksen per H. Kita lanjut, ada catatan di sini. Jadi apabila nilai dari tinggi bayangannya itu positif, maka menyatakan bayangannya itu tegak, maya. Jadi dia berada di belakang cermin. Kalau H aksennya negatif,
menyatakan kalau bayangannya itu terbalik dan nyata berada di depan cermin. Gitu ya. Lanjut, rumus umum cermin menyatakan hubungan antara jarak benda es dan jarak bayangan dari cermin. Jadi biasanya ada rumus yang menanyakan fokusnya berapa atau jarak bayangannya berapa. Itu kalian bisa dari rumus ini kalian otak-atik gitu ya. Jadi rumus utamanya atau rumus umumnya itu 1 per jarak benda ditambah 1 per jarak bayangan sama dengan 1 per fokus. Seperti ini. Oke. Nah, di sini ada manfaat dari cermin cekung. Itu yang pertama, cermin digunakan untuk berdandan. Nah, ini biasanya ada di cermin yang kita pakai di bedak. Nah, di bedak itu biasanya menggunakan prinsip cermin cekung. Lalu yang kedua, sebagai pemantul pada lampu sorot mobil. Nah, di lampu mobil itu ada bagian yang berkilau. Nah, bagian itu menggunakan prinsip cermin cekung juga. Lalu yang ketiga itu di lampu senter. Nah, di lampu senter juga sama menggunakan cermin cekung karena dia bersifat yang tadi ya, mengumpulkan cahaya di bendanya ini sehingga dia nanti ketika menyorot menyebarkan cahaya seperti ini ya. Lanjut ke contoh soal. Jadi ada sebuah benda setinggi 1 cm di depan cermin cekung dengan fokus 2 cm. Nah, jika benda berada pada jarak 4 cm di depan cermin, tentukan jarak bayangan, perbesaran, tinggi bayangan, sifat bayangan, gambar jalannya sinar. Oke, jadi ada 5. Yang kita ketahui itu H-nya, tinggi benda 1 cm, fokusnya 2 cm, jarak benda ke cerminnya 4 cm. Oke, yang pertama itu jarak bayangan. Jarak bayangan berarti S aksen ya. Nah, kita pakai rumus umum yang tadi ya, 1 per S tambah 1 per S aksen. Ini sama dengan 1 per fokus. Karena fokus dan jarak bendanya sudah kita ketahui. Jadi yang kita carikan jarak bayangan, maka kita ubah rumusnya jadi 1 per S aksen itu sama dengan 1 per F dikurangi 1 per S aksen. Dikurangi 1 per S. Jadi fokus 1 per fokus dikurangi 1 per S jarak benda. Oke. Setelah itu 1 per S aksen itu sama dengan 1 per 2 karena tadi jarak bendanya itu 2, fokusnya itu 2, 1 per 2 dikurangi 1 per 4. 1 per 4 itu jarak bendanya sama dengan, kita samakan dulu penyebutnya ya. Ini 2, ini 4, berarti kita gunakan 4. 4 dibagi 2. Jadi 2 per 4 dikurangi 1 per 4 karena sudah sama penyebutnya, jadi kita tinggal operasikan yang atas. 2 dikurangi 1 jadi 1 per 4. Jadi S aksennya karena di sini 1 per 4, 1 per S aksen dan 1 per 4. Karena yang kita cari itu S aksen, maka S aksennya naik ke atas. S aksen per 1 sama dengan 4 per 1. Karena sesuatu yang dibagi 1 itu nilainya sama, maka S aksen sama dengan 4. Jadi jarak bayangannya itu adalah 4 cm di depan cermin. Lanjut ke yang B, itu menanyakan pembesaran bayangan. Untuk pembesaran bayangan kita menggunakan rumus yang M ya. M sama dengan, karena yang kita ketahui itu tadi kan ada jarak benda. Nah, di sini sudah kita cari itu jarak bayangan. Berarti kita pakainya yang S aksen per S. Jadi S aksennya yang barusan itu 4, lalu jarak bendanya itu 4, maka 4 dibagi 4 itu 1. Jadi 1 kali pembesaran pada cermin ya. Lalu yang C itu tinggi bayangan. Tinggi bayangan kita bisa hitung dari rumus yang ini ya. Yang M sama dengan H aksen per H. Karena barusan kan kita sudah menghitung pembesarannya, sudah didapat nilainya 1. Maka lalu H-nya, tinggi bendanya juga sudah kita ketahui yaitu 1 cm. Maka H aksen itu sama dengan M pembesaran dikali jarak benda.
Jadi H aksen itu sama dengan 1 dikali 1, maka hasilnya 1. Jadi tinggi bayangan bendanya itu adalah 1. Karena kan tadi sudah dibilang ya, di yang B itu sudah diketahui kalau pembesarannya 1 kali. Berarti sama di sini. Maka tinggi bayangannya sama dengan yang tinggi benda tadi 1. Lalu yang ditanyakannya itu adalah sifat bayangan. Oke. Sifat bayangan, karena tadi nilai dari jarak bayangannya itu bernilai positif, maka bayangannya bersifat nyata dan terbalik. Yang kedua, karena M pembesarannya itu tadi nilainya 1, maka bayangannya sama besar. Jadi sifat dari bayangannya itu nyata, terbalik, dan sama besar. Oke. Nah, sekarang kita lanjut ke melukis jalannya sinar pada cermin. Jadi ini gimana cara nentuin bayangannya, menggambar penentuan bayangannya tuh seperti apa. Jadi ini adalah bendanya. Kita menggunakan 2 sinar istimewa saja ya. Di sini menggunakan yang atas ini nomor 1, yang set ke sini ini nomor 2. Kalian lihat ini panahnya ada. Nah, ini 2. Berarti ini 2. Yang ini 1, yang ini 1. Berarti yang ini bagian yang sinar istimewa yang 1. Oke. Yang sinar istimewa yang 1 itu berbunyi sinar yang datang sejajar sumbu utama dipantulkan melalui titik fokus. Jadi ini sinar datang sejajar sumbu utama dipantulkan melalui titik fokus. Kena cermin dipantulkan melalui titik fokus. Lalu yang kedua, sinar datang melalui fokus cermin. Yang ini sinar datang langsung ke fokus, kena cermin, mantul sejajar sumbu utama, sehingga didapat persilangan antara 2 sinar utamanya itu di sini. Oke. Didapatlah di sini, maka bayangannya di sini. Jadi dari sini terbukti sifat bayangannya ini dia terbalik, bayangannya nyata berada di depan cermin, lalu pembesarannya sama, yang ini sama yang atas sama besarnya. Gitu. Oke, segitu dari Ibu, mudah-mudahan kalian paham. Hari ini kita cukupkan sampai cermin cekung, minggu depan kita akan ke cermin cembung ya. Oke, selanjutnya silahkan kita lanjut di WA, kita tanya jawab di mana yang belum kalian paham. Oke, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.